Kusniati, calon guru penggerak Kabupaten Kupang, Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Alfa Utara. Saat ini saya bersama dengan rekan saya, Ibu Mary Valo. Kami akan mengadakan tahapan pra-observasi dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Selamat pagi Ibu Mary. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini kita melakukan tahap pra-observasi coaching supervisi akademik. Tujuan dari kegiatan tahapan pra-observasi ini adalah untuk saya memberi gambaran atau melihat juga kesiapan daripada Ibu Mary selaku coachee yang saya akan observasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau boleh tahu ini bagaimana, sudah siap untuk diobservasi? Sudah siap. Baik. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Ibu ingin capai dalam pembelajaran yang akan kita observasi? Tujuan observasi saya mendeskripsikan kerajaan Islam di Nusantara. Oh, berarti dari situ diharapkan area pengembangan apa yang Ibu ingin capai di para siswa yang Ibu ajar? Saya pengembangannya pengetahuan dan keterampilan. Oke, pengetahuan dalam skop memahami kah atau bagaimana? Memahami tentang tadi tema tadi ya. Terus kira-kira apa langkah atau strategi yang Ibu akan capai untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan tersebut? Area pengembangan berdiferensiasi berproduk dan penerapan kompetensi sosial emosional. Nah, jadi Ibu menggunakan strategi pembelajaran, diferensiasi produk, dan penerapan kompetensi sosial emosional. Ya, memang saat itu diperlukan oleh siswa itu ya Ibu ya. Kemudian kalau boleh tahu dengan strategi itu model pembelajaran apa yang menurut Ibu cocok dan Ibu akan pakai besok? Itu PBL. Oke, problem based learning ya. Jadi kita akan memberikan suatu tugas seperti itu. Dan kira-kira metodenya apa yang akan berlaku di pembelajaran? Metodenya waktu diadakan pembelajaran yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan presentasi. Jadi cukup variatif ya dalam melaksanakan pembelajaran. Waktu yang kita akan pakai untuk observasi, apakah Ibu sudah bisa tentukan? Bisa besok. Besok di Kelas di IS 2 ya, oke. Jam ke pertama. Oke, jam pertama. Nah, saya kira itu sedikit daripada tindakan coaching dalam kegiatan observasi. Menurut Ibu nih, kegiatan observasi ini apakah ada faedahnya atau manfaatnya? Kira-kira boleh dijelaskan? Manfaatnya bagi bisa anak memahami dan mengerti, karena pada waktu saya menjalankan atau mengajar memakai video-video yang saya pakai sehingga bagi siswa dapat bermanfaat dan berguna dan memahami dan lebih mengerti oleh karena mereka langsung melihat video-video itu dan gambarnya. Berarti diharapkan dengan kegiatan pra-observasi ini dengan media yang Ibu sudah siapkan, dengan strategi juga yang telah Ibu siapkan, tujuan pembelajarannya dapat tercapai ya. Jadi memberi gambaran buat Ibu yang mungkin seperti itu ya, kalau saya bisa ringkas kan seperti itu. Nah, baik, kita akhiri kegiatan pra-observasi coaching supervisi akademik, dan besok kita berjumpa kembali dalam kegiatan observasi. Saya sangat menanti-nantikan untuk dapat
mengobservasi ibu dan juga saya belajar juga apa yang masih kurang dan apa yang menjadi kelebihan daripada ibu. Terima kasih Bu Mary, selamat siang. Saya juga. Bapak dan anak-anak. Baik, Bu. Apa kabar semua? Baik. Sebelum kita mulai materi, saya minta teman-teman guru sebelum kita mata pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih banyak dari kita berdoa dan saya pertanyakan hadirin yang hadir berapa banyak? Izin? Sakit? Tidak. Ya. Satu gerakan untuk yang menghilangkan kecapaian, yaitu semua pada bangun dan berdiri. Dan dari kata saya gerakan ini sebentar boleh mengikut semua lihat ke depan dan nanti berhadapan. Nah, ada gerakannya supaya menghilangkan kecapaian kelelahan. Tadi dari ada yang dari Ketunau, dari Bilao sampai sini ya capek. Ya. Nanti gerakan di sini itu satu sampai 5. 1 itu maju, 2 itu belakang, 3 itu maju, 4 itu belakang yang mundur, 5 itu maju. Nanti sebentar itu semua sudah mengikuti. Terus nanti saya ulang lagi dalam satu gerakan sebenarnya 2. Kalau salah berarti dapat hukuman. Atau dengan hukumannya ya jangan saja tawakal atau tulislah. Ya, kita mulai. Lihat saya. 1 maju, 2 mundur, 3 maju, 4 mundur, 5 maju. Jadi kan dapat. Yang saya akan di depan. Kalau salah, nanti saya akan sebut satu angka, yaitu salah berarti satu gerakan itu berarti dalam hukuman. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Nah, ini berapa salah? Berapa salah? Ini dan salah. Ya toh? Salah. 2 itu berarti mundur. Nah, ini mau maju tadi. Baik, mundur ya. Sudah cukup. Tadi tidak mengaku terlambat. Silakan kembali. Bagaimana? Kelelahannya? Hilang? Ya. Jadi sekarang semangat untuk kita mulai materi. Materi hari ini sejarah Indonesia. Kita mulai sudah. Yang mungkin sebelum kita mulai materi hari ini, saya mau tanyakan, masih ada yang ingat materi minggu lalu tentang apa? Ilmu sejarah. Sejarah Indonesia. Ilmu sejarah itu adalah yang minggu lalu. Karena di sini IPS itu dapat 2 pelajaran yang berbeda, yaitu sejarah dan sejarah Indonesia. Sejarah itu yang adalah ilmu sejarah. Nah, ini yang kita nyata adalah sejarah Indonesia. Ada yang masih ingat minggu lalu? Materi minggu lalu? Atau materi yang sudah terlewat? Ini sudah masuk semester 2, semester ganjil. Ada yang masih ingat? Ada, silakan. Manusia purba. Manusia purba. Ada yang lain? Seperti apa? Bukan satu orang saya yang tahu. Ini yang hadir berapa banyak orang? Manusia purba. Coba Anda sedikit menjelaskan manusia purba seperti apa? Karena sudah menjelaskan minggu lalu Anda sudah semester ganjil yang kita sudah lewat. Ada yang lain seperti apa?
kita masuk ke bab 3. Materinya tentang kerajaan-kerajaan masa hidup Buddha. Sebelum materinya masih Buddha, masuk di bab 2. Bab 2 itu nanti kita tapi kalau lupa begini, ini berarti datang sekolah sia-siakan. Bayangkan ada yang dari suatu laut, dari pulau, dari laut. Ya, datang sekolah itu baru berarti mencari ilmu, bukan datang ke paku. Seperti apa? Si kita. Ya, ambil salah satu. Seperti apa? Oh, tadi. Ini belum pernah lupa kok. Pengaruh budaya India. Ambil salah satu materi yang di situ. Jangan hanya ibu bilang bab 2 ya, buka bab 2 saja. Tapi di situ yang ibu tanya, bahwa ada yang masih ingat materi minggu lalu atau semester lalu? Pengaruh budaya India. Nah, pengaruh budaya India itu ada beberapa bukti yang ada kelompok dan duduklah bentuk kelompok sudah terdiri satu kelompok itu 5 orang. Nusantara. Jadi ada 2 tugas yang nanti di sini dan topiknya sudah dapat semua. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 tentang apa? Lihat di buku. Kerajaan bergerak Hindu-Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad ke-4 Masehi. Kerajaan tersebut berkembang karena hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Ini kita bahas apa saja contoh kerajaan bergerak Hindu-Buddha. Kerajaan Mumbai terletak di dekat Sungai masuk dalam sebagai Nusantara sejak abad ke-13 melalui para dagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Ini kita bahas apa saja contoh kerajaan bergerak besar. Kerajaan Islam yang awal muncul adalah kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1297 Masehi oleh Raja Tronanya, Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah Portugis menguasai Selat Malaka. Dan saya akan melakukan yang kedua, yaitu kedutaan Aceh Darussalam. Pada tahun 1520, Aceh berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Tahun 1524, Pedir dan Samudra Pasai ditaklukkan. Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Kesultanan Ali Muhayyad Syah menyerang kapal Portugis di bawah komandan Simão de Souza Golfao di Bandar Aceh. Mungkin ini adalah hasil diskusi kami. Maka dari itu sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan buat. Terima kasih atas 2 kelompok yang tadi sudah dipresentasi. Yang berikut ada tugas yang tadi saya sudah bagikan, yaitu adalah peta kuno. Peta kuno itu menganalisa kembali kerajaan-kerajaan yang pernah memimpin di Kepulauan Nusantara, yaitu ada beberapa kerajaan di situ, ada 11 kerajaan. Nanti di situ kamu lihat bahwa kerajaan Kutai itu pernah memimpin di mana, terletak di mana, kamu lingkar itu atau tandai. Dan dari situ saya minta penjelasan sedikit atau siswa menjelaskan sedikit untuk
yang materi tadi, yang kerajaan Kutai itu terletak di mana, pada tahun berapa, dan abad ke berapa. Bisa kok? Bisa. Ya. Ini semua peta yang saya bagikan tadi kelompok itu, dan nanti dikumpulkan semua. Ibu merangkum pelajaran. Ada yang bisa menjelaskan atau mencerita saja dalam beberapa kerajaan di situ terletak di mana dan abad berapa? Itu tugasnya nanti dikumpulkan 2 minggu depan. Bisa? Bisa. Oke. Sebelum kita tutup materi kali ini, maka kita harus tutup dengan doa. Tadi kan awalnya kita buka dengan doa, jadi sudah selesai pelajaran, maka kita harus tutup dengan doa. Dari situ saya mintakan satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka dari situ mari kita menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapak, kami sangat bersyukur karena Engkau telah mendidik kami dari awal penjelasan kami, perjalanan sudah berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan di dalam yang kedua, kiranya Engkau memberkati kami dari awal pembelajaran perjalanan sudah berakhir dengan baik. Ia adalah harapan kami dari Amin. Terima kasih banyak Siska yang sudah memimpin kita doa-doa selesai pelajaran. Ya, buku dikumpulkan kembali karena pelajaran sejarah Indonesia sudah selesai. Setelah kami melakukan tahapan observasi dari proses coaching supervisi akademik dengan Ibu Mary Falo sebagai pihak yang diobservasi dan saya sebagai coachnya, maka saya bersama dengan Ibu Mary akan melakukan tahapan pasca observasi dengan menggunakan data-data yang kami peroleh selama tahapan observasi berlangsung, dan juga kami didampingi oleh pihak pemantau, dari mana yang kami undang adalah teman rekan sejawat kami, Ibu Erna, selaku pihak pemantau. Selamat siang Ibu Mary, selamat siang Ibu Erna. Selamat siang. Puji Tuhan, siang ini kita dapat berjumpa kembali setelah kita melakukan observasi pembelajaran di kelas kemarinnya. Bagaimana rasanya sudah selesai proses observasi pembelajaran di kelas kemarin? Rasanya baik dan saya bersyukur karena yang kemarin saya mengajar itu banyak siswa yang memahami atau mengerti, dan mungkin 1-2 orang saja yang belum mengerti. Kalau boleh saya tahu, kira-kira jumlah secara kuantitatif atau persentase jumlah siswa yang belum memahami itu berapa ya? Ya, karena kemarin saya membentuk satu kelompok terdiri 5 siswa. Mungkin dari situ karena mungkin agak banyak orang atau terlalu keributan, sehingga ada satu kelompok itu 1 orang yang belum mengerti. Hanya di satu kelompok atau di masing-masing kelompok? Ya, masing-masing kelompok. Di masing-masing kelompok. Dari 5 orang yang dari belum. Kira-kira ada 1-2 orang ya yang belum mengerti ya. Oke. Menurut Ibu nih, itu karena apa? Kendalanya itu karena apa mereka belum memahami selain daripada jumlah keanggotaan dalam kelompok terlalu besar? Ya, mungkin yang tidak
dia kurang mengerti itu, dari selama ini kami mengajar hanya sebatas penjelasan saya, tetapi tidak menggunakan gambar. Mereka masih awam ya terhadap media atau alat yang peraga yang digunakannya. Nah, kalau boleh tahu kemarin itu tujuan pembelajaran dan area pengembangan apa yang Ibu ingin capai ya? Area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan. Apakah pembelajaran yang kemarin itu menurut Ibu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai dan area pengembangan yang siswa dapat capai? Apakah sudah itu atau belum? Sudah tercapai ya. Kira-kira tingkat pencapaiannya itu berapa persen ya? 80% sudah baik ya. Nah, tadi Ibu menyebut ada kendala. Kira-kira apa rencana Ibu untuk mengatasi kendala terhadap segelintir siswa yang masih belum mengerti tersebut? Ya, jadi saya akan merubah yang siswa yang belum pahami atau belum mengerti. Saya akan mengulangi lagi materi yang kemarin saya ajarkan. Jadi mengadakan remedial ya Bu ya, seperti itu. Ada strategi lain atau hanya itu? Ada strategi lain yang mungkin saya yang memberikan mereka yang istilah pertama saya memberikan mereka, mengulangi mereka untuk remedial. Kemudian kalau memang masih tetap seperti itu, saya suruh mereka untuk kalau bisa menggambar, boleh menggambar, atau bisa membuat puisi, silakan membuat puisi. Dari situ saya bisa mengambil mereka punya keterampilan atau mengertinya. Oke. Jadi melalui teknik penugasan yang berbeda-beda ya, atau kalau tidak salah disebut diferensiasi produk seperti itu ya. Oke. Wah, saya senang sekali melihat semangat Ibu dan juga rencana tindak aksi Ibu sebagai hasil refleksi dari proses pembelajaran yang baru saja kita lakukan. Kira-kira kapan itu rencana aksi tersebut akan dilakukan? Minggu depan. Minggu depan di kelas yang sama atau kelas berbeda? Nanti kelas sama. Di kelas yang sama ya. Kalau boleh saya izin, jika Ibu tidak keberatan dan saya juga ada waktu dan diizinkan oleh Bapak Pimpinan, saya berkehendak untuk ikut kembali ke dalam kelas sebagai coach, juga sebagai pemantau untuk saya belajar lebih lagi dari apa yang telah Ibu lakukan dalam observasi kemarin dan perubahan signifikan apa yang bisa terjadi dari tindak lanjut yang Ibu akan terapkan. Terima kasih Ibu Mary. Sekarang juga kita bersama dengan Ibu Erna yang selaku pemantau. Mungkin Ibu Erna ada tanggapan terhadap hasil coaching kami berdua, di mana kami menindaklanjuti hasil daripada observasi di kelas yang dilakukan oleh Ibu Mary sebagai pihak yang diobservasi dan saya sebagai observernya. Baik, terima kasih. Saya di sini selaku pemantau kegiatan coaching supervisi akademik yang dilakukan oleh Ibu Kris sebagai coach dan Ibu Mary Faros sebagai coach berlangsung sesuai dengan alur tirta dan melalui 3 tahap. Tahap pertama itu tahap pra-observasi, tahap kedua tahap observasi, dan tahap ketiga itu pasca observasi. Semoga kegiatan coaching ini, supervisi akademi ini kedepannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih buat
buat Ibu Mary, terima kasih buat Ibu Erna. Semoga kegiatan coaching supervisi akademik ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi kita semua dapat melaksanakannya bergantian. Terima kasih, selamat siang.